Dan berikut kami hadirkan wawancara eksklusif bersama Ketua Yayasan Dwi Jendra Denpasar, MS Chandra Jaya, dengan topik membangun sumber daya manusia Hindu berwawasan global. Selamat mengikuti. Salam Indonesia, pemirsa Bali TV. Kembali kami hadirkan wawancara eksklusif. Kali ini Bali TV akan menghadirkan wawancara bersama Ketua Yayasan Dwi Jendra Denpasar. Kita akan mengetahui bersama bagaimana yayasan ini yang menaungi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Baik, saya perkenalkan Om Swastiastu, Bapak. Pemirsa, ini adalah Ketua Yayasan Dwi Jendra, Bapak Dr. Andes MS Chandra Jaya M. Hum. Bapak, kalau bisa dijelaskan ini sudah seperti apa perjalanan Yayasan Dwi Jendra ini membina dari pendidikan dasar, kemudian menengah, dan bahkan di pendidikan tinggi. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi Yayasan Dwi Jendra ini didirikan pada tanggal 28 Januari 1953 oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh pejuang dan juga pejuang pendidikan. Jadi setelah kemerdekaan, setelah ada pengakuan dari pemerintah bahwa NKRI ini sudah berdiri, maka mereka ini berjuang untuk memerangi kebodohan pada masyarakat Hindu di Bali. Salah satu sekolah swasta yang ketika itu belum ada negeri, beliau itu mendirikan sekolah dengan visi bagaimana mengajarkan kepada masyarakat Bali tentang kebudayaan, kesusastraan yang dilandasi oleh ajaran agama Hindu Bali. Beliau pertama kali mendirikan sekolah pendidikan agama Hindu. Di Dwi Jendra inilah sebetulnya mulai dirintis, mulai memperjuangkan keberadaan agama Hindu. Di Yayasan Dwi Jendra ini mulai dibicarakan tentang berdirinya Parisade Hindu Dharma. Jadi yang pertama kali. Kemudian yayasan ini berkembang sedemikian rupa, pernah punya cabang sampai ke Kalimantan, ke Lampung, ke Blitar, di Lombok, dan hampir ada di seluruh Bali. Tapi karena beliau-beliau ini sudah sepuh, kemudian beliau sudah mengurangi kegiatannya. Semua yayasan-yayasan yang ada di luar Denpasar itu diserahkan kepada teman-teman seperjuangannya yang ada di masing-masing kabupaten. Nah sekarang yayasan ini fokus di Denpasar, yang menaungi sekarang dari pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Dan kami selalu memegang teguh apa yang digariskan oleh para pendiri, para leluhur, bahwa bagaimana membuat ajak Bali melalui kebudayaan dan kesusastraan yang dilandasi agama Hindu. Maka sekolah kami ini adalah sekolah yang berlandaskan dan berbasis agama Hindu. Itu menjadi cita-cita kami. Dan sampai saat sekarang kita telah memiliki siswa kurang lebih sekitar 7.000 dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Ke depan kami ingin mengembangkan sekolah ini, terutama di perguruan tinggi, tentu akan untuk bagaimana mendidik masyarakat Hindu menjadi sumber daya manusia yang andal, yang mampu mengelola sumber daya alam, kekayaan budaya dan adat Bali menjadi yang lebih baik. Ya, Bapak, ini kalau katakanlah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan pasti ada satu keunggulan. Tadi keunggulannya secara otomatis juga sudah Bapak sampaikan begitu ya, lebih ke fokus ke adat, budaya, keagamaan dan sebagainya. Mengapa Yayasan Dwi Jendra lebih fokus ke sana, Bapak? Ya, kami meyakini bahwa melalui adat, budaya, dan kesusastraan yang dilandasi oleh ajaran agama akan membentuk karakter sumber daya manusia yang dilandasi dengan tata etika krama. Maka di Dwi Jendra kami telah menginstruksikan kepada seluruh guru
untuk menanamkan nilai-nilai adat dan budaya melalui Mesatwe Bali kepada anak-anak didik kurang lebih sekitar 5-7 menit. Bagaimana mulai anak-anak tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi itu mampu memahami kebudayaan yang dilandasi agama. Jadi tanpa memahami budaya, karakter itu sulit untuk terbentuk. Jadi itu yang menjadi keunggulan katakanlah, dan itu alasan kenapa lebih fokus ke adat, budaya, dan keagamaan. Nah ini berbicara itu, kalau tidak salah ini tidak akan lepas dari Trihita Karana ya Pak. Ini bagaimana kemudian Yayasan Dwi Jendra mengelola Trihita Karana di yayasan sendiri? Ya kami tentu apa yang kami lakukan itu sangat berkaitan dengan konsep ya atau falsafah Trihita Karana. Kami bagaimana menyeimbangkan anak-anak didik kita yang mampu mereka memahami bagaimana beragama atau bertatwe agama yang baik. Bahkan pernah sekolah kita disebut sebagai sekolah pemangku ya, karena lebih banyak materi pelajaran itu mengandung nilai-nilai agama. Mereka lebih banyak diajar sembahyang, diajar bagaimana membuat perlengkapan tentang upacara gitu ya. Ini kemudian masyarakat menilai kalau sekolah di ini akan menjadi pemangku. Tapi mereka justru anak-anak sekolah sekarang bangga ketika dia disebut menjadi pemangku itu. Jadi dari situ mereka akan membentuk karakter dirinya menjadi yang lebih baik. Ini menjadi satu hal yang luar biasa ketika kalau berbicara Yayasan Dwi Jendra ini letaknya tadi dari pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tingginya ini di kota besar di Denpasar. Nah ini Bapak bisa mengantisipasi ini dengan seluruh jajaran seperti apa ini Bapak? Mengantisipasi berada di tengah kota besar ini kan pasti gangguannya banyak ya Pak ya. Ini seperti apa selama ini yang sudah Bapak organize ini untuk dari sumber daya manusianya terutama dan juga hal-hal lain yang mendukung? Ya kami selalu mengajak seluruh siswa, guru-guru bagaimana konsep menyama Braya kemudian akan menemukan kerahayuan. Jadi tentu hidup di tengah-tengah kota banyak gangguan ya anak-anak kita. Tapi guru-guru kami yakini mampu mengelola itu dengan cara mereka semua kegiatan-kegiatan yang disenangi oleh anak muda, oleh anak-anak sekolah kita, ya tidak harus dia bergelut di dalam kelas untuk mempelajari materi mata pelajaran, tetapi dia lebih banyak diajak bersosialisasi. Ya, mereka aktif dalam segala bentuk kegiatan, baik berkesenian, kesenian modern, apalagi kesenian tradisional. Hampir tiap hari kita ada kegiatan-kegiatan yang bercorakan seni dan budaya itu. Tetap berbasis adat budaya, tapi tidak menutup kemungkinan globalisasi begitu ceritanya Pak ya. Baik, Bapak ini untuk ke depan pasti ada tantangan bagi Yayasan Dwi Jendra sendiri untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Apa yang sudah Bapak persiapkan ini dengan jajaran untuk itu? Jadi kami dalam bagaimana membuat sumber daya manusia yang dihasilkan itu menjadi lebih baik, tentu harus dimulai dari gurunya ya. Jadi guru-guru yang kami miliki kami minta untuk meningkatkan kompetensi. Jadi semua guru kami anjurkan untuk meningkatkan minimal pendidikannya. Kalau sekarang dia punya S1, dia masuk sekolah ke S2. Kalau di perguruan tinggi yang S2 harus ke S3. Ini wajib. Kemudian di waktu-waktu jeda, guru-guru yang kami miliki wajib mengikuti workshop. Dan kami punya perguruan tinggi yang punya kompetensi untuk melaksanakan itu. Kami kerjasama dengan universitas untuk melaksanakan workshop kepada guru dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka di hari-hari jeda. Dan di hari jeda juga kami akan isi dengan acara-acara kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
budaya dan agama itu. Ya, artinya ini juga menghadapi persaingan antar di dunia pendidikan khususnya Mbak ya. Baik Bapak, terakhir ini pastinya Yayasan Dwi Jendra tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak terkait. Saya kaitkan dengan perhatian pemerintah daerah. Ini apa yang sudah mungkin ada kerjasama atau mungkin harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah ataupun stakeholder lainnya ini supaya juga Yayasan Dwi Jendra juga semakin juga tidak hanya menjadi animo di dunia pendidikan, tapi ini benar-benar perhatian yang tadi basic adat budaya dan agama. Ya, kami pernah ya bekerja sama dengan Pemda Bali di era Pak Brate. Kita pernah Universitas dibantu beasiswa ya. Kemudian sarana prasarana pernah dibantu. Tapi harapan kami ke depan dana APBD yang 20% itu lebih dipupuskan, diberikan kepada pihak swasta. Gitu Jadi ya, harus lebih gitu ya. Karena swasta ini kan mengelola sendiri. Kalau pemerintah kan sudah semuanya ada gitu ya, mau gedung, mau tanah itu semua. Nah, tanah-tanah Pemda, tanah-tanah pemerintah, tanah-tanah negara yang menganggur seharusnya itu diberikan untuk kegiatan sosial seperti sekolah. Jadi jangan kemudian tanah-tanah pemerintah itu dikomersialkan untuk PAD. Ini buat saya nggak penting banget gitu ya. Jadi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih andal, lebih kompeten kalau fasilitas seperti kami ini swasta yang tentu tidak mampu akan membeli tanah di Kota Denpasar yang harganya sangat mahal. Maka tanah-tanah pemerintah yang nganggur, yang sekarang banyak ada, atau katakanlah kantor pemerintah yang tidak terpakai, daripada dihuni hantu, ya diberikan pada swasta untuk mengelola, dan kami sanggup untuk itu. Dan harapan kami jangan dikomersialkan. Diberikan kepada swasta dan kami sanggup untuk mengelola itu. Idenya oke juga itu Pak. Ya. Baik, terakhir sekali Pak, ini apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Bali ini, khususnya bagi ya kebaikan dan perkembangan Yayasan Dwi Jendra ke depan, silakan Bapak. Jadi kepada masyarakat Bali, saya harapkan jangan melihat sekolah swasta itu seperti sekolah kelas 2 gitu ya. Jadi sekolah swasta sudah mampu melebihi negeri kok. Ya, sombong dikit ya. Tapi memang kami akan selalu meningkatkan mutu untuk mengimbangi. Dan pemerintah seharusnya, kembali lagi saya menghimbau supaya sekolah negeri itu menerima siswa setelah sekolah swasta selesai menerima sekolah. Kan memang sejarahnya swasta dulu ada, sebelum negeri ada. Jadi ketika kemudian negeri merasa mampu, jadi warga negara kelas 1 di sekolah, kemudian ingin mematikan swasta, itu yang tidak boleh. Harus ada keseimbangan di dalam, tidak ada dikotomi lagi antara swasta dan negeri. Dan ini harus pemerintah memulai, jangan sekolah negeri dulu, harus ke swasta dulu gitu loh pemerintahnya. Baik, terima kasih Bapak Chandra Jaya sudah berbagi informasi kepada kami. Sukses untuk Yayasan Dwi Jendra Pak ya. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Ketua Yayasan Dwi Jendra, Bapak Dr. Andes MS Chandra Jaya M.Hum. Semoga bermanfaat. Kami akhiri wawancara eksklusif sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Indonesia.